Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Banyak teman-teman yang masih belum tahu tentang perbedaan teknik bulking dan cutting pada fitness. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang perbedaan dari dua teknik fitness, yaitu bulking dan cutting. Bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Yang pertama, aku akan membahas terlebih dahulu tentang bulking. Bulking bertujuan utama untuk menambah massa otot tubuh. Selama ini, banyak orang yang menyalahartikan bulking yaitu hanya menambah berat badan semata. Sehingga konsumsi makanan pun seolah semuanya halal untuk dimakan. Padahal, pola bulking seperti itu bukanlah bulking yang sehat. Karena penambahan berat badan tidak diiringi dengan penambahan massa otot yang seimbang. Bulking lebih tepat dilakukan oleh teman-teman yang belum memiliki berat badan ideal ketika akan melakukan program fitness. Namun, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, penambahan massa otot adalah yang utama pada masa proses bulking. Proses bulking seringkali gagal karena pola konsumsi makanan yang tidak dijaga dengan baik. Meskipun berat badan mengalami kenaikan, tetapi kenaikan tersebut bukanlah karena massa otot yang bertambah, melainkan timbunan lemak yang berlebihan. Hal ini akan menyulitkan proses pembuangan lemak nantinya. Untuk menghindari penimbunan lemak berlebih, teman-teman bisa melakukan kardio seperti lari selama menjalankan bulking. Namun tidak perlu berlebihan, karena tujuannya hanya menjaga kadar lemak. Sehingga jika terjadinya penambahan berat badan adalah efek bertambahnya massa otot. Tips bagi teman-teman yang sedang bulking yaitu kurangi konsumsi lemak jenuh dan tambah asupan konsumsi lemak tak jenuh. Istirahat yang cukup 7 hingga 8 jam sehari adalah wajib. Utamakan otot-otot besar seperti punggung, kaki, bahu, dan dada sebelum otot-otot yang lainnya. Selanjutnya aku akan membahas tentang cutting. Secara sederhana, cutting dalam fitness bisa diartikan sebagai pengeringan otot, pengencangan otot, atau istilah lain. Ilustrasinya, misalkan teman-teman memiliki berat badan yang lebih dari standar, maka langkah yang ditempuh adalah mengurangi berat badan. Kemudian, pembentukan otot di tubuh. Otot yang kita miliki bisa diistilahkan basah, karena masih mengandung banyak lemak, jika berat teman-teman sudah di atas standar. Kemudian, melakukan bulking, maka akan menimbulkan badan teman-teman tambah membesar. Cutting juga bisa disebut sebagai proses menghilangkan atau mengurangi jumlah lemak yang ada dalam tubuh. Tentunya dengan cara membakar lemak melalui proses metabolisme. Nah, yang perlu diperhatikan adalah apa yang dibakar pada proses metabolisme untuk diolah menjadi energi. Yang perlu dibakar yaitu karbohidrat, lemak, atau protein. Jadi konsumsi bahan makanan yang mengandung protein tinggi merupakan kewajiban saat melakukan proses cutting. Selain itu, konsumsi karbohidrat kompleks dan lemak tak jenuh juga sangat penting. Karbohidrat kompleks bisa teman-teman dapatkan dari roti gandum, sedangkan lemak tak jenuh bisa teman-teman dapatkan dari ikan laut yang juga mengandung omega 3. Untuk lemak jenuh, memang sebaiknya dihindari apapun program yang sedang teman-teman jalankan. Makanan yang kaya akan serat seperti buah-buahan dan sayuran juga diperlukan untuk membantu kelancaran proses metabolisme. Tips untuk teman-teman yang sedang melakukan cutting adalah pengurangan lemak yang terjadi saat bulking. Konsumsi protein tinggi adalah wajib, sedangkan konsumsi karbohidrat sebaiknya dikurangi, kecuali karbohidrat kompleks yang tetap dibutuhkan. Menjaga pola makan dan istirahat yang cukup juga harus dilakukan. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang perbedaan bulking dan cutting. Perbedaan lain antara bulking dan cutting adalah beban serta jumlah repetisinya. Pada saat bulking, mengutamakan berat beban ketimbang repetisi. Namun pada saat cutting dilakukan pengurangan beban dan menambah repetisi. Kesimpulannya, bulking dan cutting sama-sama penting tergantung dari kondisi badan teman-teman. Ketahui kondisi tubuh teman-teman apakah normal, underweight, atau overweight. Lalu, pilih program yang tepat. Konsisten latihan dan jika memungkinkan, serta juga dengan konsumsi suplemen yang tepat. Oke, seperti itu saja pembahasan tentang
perbedaan teknik bulking dan cutting pada saat fitness. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini. Aku mohon maaf jika belum sempat membalas semua pertanyaan dan komentar dari teman-teman karena kesibukanku. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Tonton juga videoku yang lainnya di channel YouTube Hendra Prabowo Kebumen, dan ikutin juga akun sosial mediaku di Facebook dan di Instagram di @hendra_prabowo_kebumen. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu, sampai jumpa, dan have a nice day.